Malam itu dingin, dengan kabut tebal yang melingkupi seluruh kota. Di stasiun Hening, sebuah stasiun kecil yang sudah hampir terlupakan, seorang pria bernama Arka berdiri gelisah. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.45, dan stasiun itu hanya diterangi oleh lampu redup yang berkedip-kedip seperti hampir padam. Arka baru saja kehilangan pekerjaannya. Dengan koper kecil di tangan, ia berniat pulang ke desa tempat ia dilahirkan, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan segala kegagalannya. Di tangannya, ia menggenggam tiket kereta dengan tulisan yang tak biasa. Kereta 999, keberangkatan pukul 23.59. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia tidak menemukan nama kereta itu di jadwal keberangkatan. Papan elektronik di dinding stasiun hanya menampilkan satu kereta malam, tapi jadwalnya berhenti di pukul 22. Tiba-tiba, suara dari pengeras suara bergema di seluruh ruangan kosong itu. Kereta terakhir akan tiba di peron 1. Mohon bersiap-siap. Arka terkejut. Tidak ada orang lain di stasiun itu, dan suara itu terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh, hampir seperti bisikan. Sebuah kereta perlahan muncul dari balik kabut tebal. Warnanya hitam legam, berkilauan seperti obsidian, dengan jendela-jendela tertutup tirai merah gelap. Anehnya, kereta itu tidak mengeluarkan suara seperti biasanya. Tidak ada deru mesin atau suara roda beradu di rel, hanya desahan samar seperti angin malam. Arka berdiri mematung, merasakan dorongan aneh untuk naik. Tanpa berpikir panjang, ia melangkahkan kakinya ke dalam gerbong pertama. Interiornya terasa kuno, dengan lampu gantung yang berkilau suram dan kursi berlapis beludru merah tua. Hanya ada beberapa penumpang, duduk diam dengan wajah pucat dan kosong, seperti patung. Rasa merinding menjalari tubuh Arka. Namun, kelelahan mengalahkan rasa takutnya. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela, meski tirai tetap tertutup rapat, seolah sengaja melindungi sesuatu. Tak lama kemudian, seorang petugas kereta muncul dari ujung gerbong. Penampilannya aneh, seragamnya lusuh, dengan lencana berkarat bertuliskan Kondektur 999. Tiket Anda, Tuan? Tanyanya dengan nada datar, matanya tajam namun kosong. Arka menyerahkan tiketnya tanpa berkata-kata. Sang petugas menatap tiket itu lama, sebelum akhirnya menggumamkan sesuatu yang hampir tak terdengar. Selamat datang di perjalanan terakhir Anda, katanya sambil memberikan tiket kembali, lalu berjalan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kereta mulai bergerak, tetapi tidak seperti biasanya. Tidak ada getaran, tidak ada suara beradu rel. Arka merasa seperti sedang melayang di udara. Matanya tertuju pada sebuah jam tua di dinding gerbong. Jarumnya menunjukkan pukul 00, dan tetap demikian, seolah waktu berhenti. Perlahan, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia mencoba membuka tirai di jendela untuk melihat pemandangan di luar. Namun, seorang wanita tua yang duduk di seberang mendadak bersuara. "Jangan lakukan itu," bisiknya dengan suara gemetar. "Kenapa?"
Tanya Arka, merasa bingung. Kau tidak ingin tahu apa yang ada di luar. Arka terdiam, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Suara-suara aneh mulai terdengar dari koridor kereta. Tangisan, bisikan, dan langkah kaki yang bergema tanpa wujud. Arka mencoba mengabaikan semuanya, namun suasana di dalam kereta semakin mencekam. Setiap penumpang tampak membeku di tempatnya masing-masing, tak bergerak sedikit pun. Seolah mereka adalah bagian dari kereta itu sendiri. Kereta berhenti untuk pertama kalinya. Pintu terbuka ke sebuah tempat yang diselimuti kabut tebal. Dari luar, terdengar suara rintihan pelan, memanggil nama seorang penumpang yang duduk di dekat pintu. Penumpang itu berdiri dan turun tanpa sepatah kata. Langkahnya ganjil, seperti tidak memiliki tulang, membuat tubuhnya bergerak kaku. Arka memandang dengan ketakutan. Dari balik kabut, samar-samar ia mendengar suara rintihan itu berubah menjadi pekikan menyeramkan. Dengan gemetar, ia menghampiri petugas kereta yang berdiri di ujung gerbong. Kereta ini menuju ke mana sebenarnya? Tanyanya, suaranya penuh rasa cemas. Petugas itu menatap Arka dengan senyum dingin. Kau akan tahu ketika waktumu tiba, jawabnya singkat, lalu menghilang ke balik pintu. Ketika kereta melaju lagi, suasana semakin tak tertahankan. Tangisan dan bisikan di koridor berubah menjadi jeritan, seperti ratusan orang yang menderita. Di perhentian berikutnya, suara dari luar berubah. Kali ini, suara itu memanggil nama Arka. Arka tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai jendela. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Wajah almarhum ibunya muncul di balik kaca, pucat dan menyeramkan, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Pulanglah, nak. Suara ibunya terdengar, dingin namun penuh kasih. Ini bukan tempatmu. Arka mundur, napasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke sekeliling gerbong dan menyadari bahwa satu persatu, para penumpang mulai menghilang, seperti bayangan yang memudar. Pengeras suara kembali berbunyi, kali ini dengan nada lebih keras. Pemberhentian terakhir. Penumpang yang masih hidup segera turun. Arka merasakan tubuhnya gemetar hebat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke pintu keluar. Begitu ia melangkah keluar dari kereta, tubuhnya terasa diselimuti kehangatan yang mendadak. Kontras dengan dinginnya kereta tadi. Ia menoleh ke belakang dan melihat kereta itu melaju kembali ke dalam kabut, perlahan menghilang tanpa suara. Arka mendapati dirinya kembali di stasiun Hening, tetapi suasananya berbeda. Kabut telah sirna, udara terasa hangat, dan cahaya matahari mulai muncul di ufuk timur. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia melangkah keluar dari stasiun, merasakan dunia yang lebih nyata daripada sebelumnya. Belakangan, ia mengetahui dari penduduk desa bahwa kereta 999 adalah legenda. Kereta itu dikenal sebagai kereta terakhir ke dunia lain, perjalanan bagi jiwa-jiwa yang berada di ambang kematian.
Namun, entah bagaimana, Arka berhasil kembali. Ia selamat, tetapi setiap malam, ia masih mendengar suara kereta itu dalam mimpinya. Ah, ah. Kereta itu seolah terus memanggil, seperti perjalanan yang belum benar-benar selesai.